Yo, Tom-san, welcome back to my channel. Di video kali ini saya pengen ngebahas Brakukigyo atau Black Company. Nah, kenapa saya pengen bahas ini? Karena mungkin banyak ya teman-teman semua ini yang lagi nyari pekerjaan di bidang Tokutegino. Nah, dan saya tuh nggak mau gitu ya, teman-teman semua itu salah ambil perusahaan, salah ambil job, karena di Jepang tuh banyak banget perusahaan-perusahaan yang Black Company atau nakal gitu ya. Dan saya di sini pengen sedikit memberikan gambaran seperti apa sih Brakukigyo itu, seperti apa sih Black Company itu, biar teman-teman tuh nggak banyak yang ketipu gitu ya, nggak banyak yang masuk ke dalam sana gitu ya. Nah, langsung saja, ciri yang pertama adalah banyaknya negosiasi di persyaratan. Ketika di situ tertulis lowongan pekerjaannya, persyaratannya itu kayak N3 misal dan lain sebagainya. Nah, tapi bisa dinego gitu. Saya cuma punya N4 sensei misal. Ya udah, nggak apa-apa, yang penting bisa Kaiwan. Nah, itu tuh perlu dipertanyakan. Saya jamin itu. Terus yang selanjutnya adalah ketika interview, si orang Jepangnya itu bukannya benar-benar fokus nginterview kita, istilahnya kayak di dalam sebuah ruangan ataupun meeting dan lain sebagainya, itu malah mereka kayak sedang nyetir ataupun sedang di cafe ataupun sedang di tempat kopi dan lain sebagainya. Itu biasanya banyak banget tuh orang-orang Jepang yang kayak nyepelein orang asing gitu ya, banyak banget. Soalnya istri saya sendiri pernah tuh ikut interview di salah satu perusahaan kecil, perusahaannya itu orang Jepangnya lagi nyetir mobil gitu, lagi nyetir mobil dan interview. Ibaratnya lah, kita juga udah ngeluangin waktu nih, libur gitu, kenapa kalian malah seenaknya gitu. Nah, lanjut, ciri yang selanjutnya adalah mereka tidak mau menyediakan apartemen. Kenapa? Biasanya perusahaan-perusahaan Black Company atau perusahaan Brakukigyo itu, mereka pasti bakal sulit sekali buat atau tidak akan mau menyediakan tempat tinggal, apalagi fasilitas-fasilitas kayak kulkas, AC dan lain sebagainya, dan sepeda dan lain sebagainya gitu, nggak bakal ada yang mau. Nah, kenapa? Karena mereka tuh pasti udah memikirkan tuh dengan kondisi perusahaannya yang sistemnya kayak gitu. Mereka pasti beranggapan bahwa ini belum tentu bakal betah lama nih di perusahaan saya. Ya kalau kalian mau kerja ya silakan, kalian sewa apartemen sendiri gitu. Itu masih mending. Tapi ada juga beberapa perusahaan yang benar-benar mengakali juga dari uang apartemen itu. Kayak saya kasih contoh jujur ya, ini dari perusahaan saya yang lama, dengar cerita ada senior saya yang pengen balik situ dan dia ngomong bahwa nanti biayanya sekitar 35 juta buat apartemen dan lain sebagainya, terus buat kumiai 5 juta katanya. Nah, itu kan istilahnya kalaupun memang tidak menyediakan gitu, masih mending ya udah serahin ke kita biar kita yang nyari sendiri gitu. Walaupun emang istilahnya gimana gitu, bukan dituntut harus bayar langsung. Kenapa saya bahas tentang perusahaan saya yang lama? Jujur, waktu saat saya magang di sana juga, sebelum pas mau pindah ke Visa Tokutegino, awalnya saya tidak punya pikiran tuh pindah perusahaan, karena saya mikir udahlah di sini dengan gaji segitu udah cukup gitu ya, nggak mau bertele-tele ataupun nggak mau ribet pindah perusahaan dan harus pindahin barang dan lain sebagainya. Tapi di sana pihak perusahaannya malah ngomong nanti buat apartemen totalnya 40 juta. Saya jujur nih ya, demi Allah, ada chattingannya juga, nanti buat apartemen sekitar 40 juta, itu peralatan dan lain sebagainya gitu. Nah, itu tuh sebenarnya udah janggal gitu ya. Saya istilahnya, kita orang Indonesia magang di situ nih udah digaji kecil kan, istilahnya dari orang Jepang itu kan jauh kan, digaji kecil, kita udah ngabdi selama 5 tahun, terus pas Tokutegino malah langsung disemprot kayak gitu tuh, bayar segini kalau mau perpanjang di sini. Ya orang kayak saya gitu ya, saya lebih baik ngambil resiko gitu daripada saya harus diinjak di situ gitu. Ya saya coba cari perusahaan lain gitu, dan alhamdulillahnya di perusahaan yang saya sekarang kerja itu semua disediakan. Dan waktu Mensetsu sekalipun itu jelas gitu, mereka kayak orang perusahaannya itu interview pertama, saya interview dengan pihak TSK gitu, itu rapih, bener-bener rapih di kantor. TSK-nya bener-bener rapih banget, saya hormat banget sama TSK saya, bener-bener rapih. Interview sama TSK-nya aja itu mereka kayak di kantor ya pakai baju pakaian rapi gitu ya. Terus pas interview sama orang Jepang, mereka kayak di Jimuso gitu, di ruang rapat, di taruh satu kamera mungkin buat saya ngeliat mereka, dan satu layar gede buat mereka melihat saya, dan itu jejer. Mereka
di meja itu muter kayak ada 6 orang atau berapa orang gitu saya ingatnya, dan mereka tuh ngelontarin pertanyaan satu-satu ke saya gitu, dan saya pun bisa bebas nanya balik. Nah itu tuh bedanya. Nah lanjut, tadi apartemen ya pasti nggak bakal nyediain dan pasti bakal diakal-akalin dengan biaya yang kayak gini kayak gitu dan lain sebagainya. Dan saya masuk perusahaan sekarang pun itu nggak ngeluarin biaya sama sekali. Nah di channel YouTube ini TSK saya juga ngeliat nih, saya bener-bener ngomong apa adanya, nggak ngeluarin biaya sama sekali. Masuk perusahaan sekarang nggak ada biaya spesial pun, dan udah terima beres, apartemen udah ada isinya, kulkas, AC dan lain sebagainya, tanpa saya harus kontak sana kontak sini, mereka semua yang ngurusin. Bahkan tempat tidur sekalipun futong itu mereka udah sediain, sepeda juga udah full. Di sini juga mereka ngeliat, dan istilahnya saya nggak mau ngomong yang diada-ada gitu ya, ngomong apa adanya. Oke lanjut lagi. Terus Braku Kigyo itu kayak gimana lagi gitu. Braku Kigyo itu biasanya kalau masalah gaji itu tidak ada yang namanya transparansi gitu ya. Biasanya banyak juga perusahaan-perusahaan yang mengakali nih, kayak misal kita hitungan harinya 18 hari kerja, tapi di slip gaji kita cuma ditulis 17 hari kerja. Nah kalau kitanya bodoh nih, kitanya nggak teliti, kitanya nggak mau ngomong, nggak mau speak up, mereka tuh bakal aji mumpung gitu, orang Indonesia nggak bakal protes, dia kalah-kalin tuh dari situ. Entah itu hitungan lembur yang tidak ditulis ataupun hitungan hari yang tidak ditulis, itu pasti bakal terjadi tuh kayak gitu. Soalnya banyak teman-teman saya juga yang bisa kerja di perusahaan yang dikategorikan Buraku Kigyo itu ya, mereka tuh banyak protes lembur 50 jam tapi ditulis cuman 30 jam, kayak kerja 20 jam 20 hari tapi cuman ditulis cuman 19 hari. Itu banyak banget. Oke, dan yang selanjutnya juga kalau di perusahaan-perusahaan kayak yang jenisnya Buraku Kigyo ataupun perusahaan black company itu biasanya kayak istilahnya banyak peraturan-peraturan yang seenaknya dirubah-rubah sama entah itu atasannya, entah itu saconya, entah itu leadernya, itu banyak banget yang dirubah-rubah. Kayak seumpamanya di sini tuh nggak boleh kayak gini, tahu-tahu dihilangin peraturannya, ntar diadain lagi, ntar dihilangin, nggak jelas gitu ya, banyak sekali. Kayak contohnya jam kerja juga, seumpamanya kita tank dari jam 8 sampai jam 5 misalnya, itu kalau belum bel banget sampai jam 5 itu nggak bakal bisa selesai. Tapi kalau perusahaan-perusahaan yang udah benefit, biasanya kalau targetnya udah kecapai ya udah selesai gitu. Kayak saya kerja di perusahaan sekarang aja, seumpamanya targetnya udah kecapai ataupun ada schedule, katakanlah KYT ataupun apa istilahnya quality ataupun hingsi sukangri atau apa, ya udah jam 3 itu udah selesai. Sisanya ya udah, entah itu bersih-bersih, entah itu apa, itu pasti ada. Tapi kalau di perusahaan-perusahaan yang kayak masih selevel, katakanlah maaf ya, yang dikategorikan Braku Kigyo itu pasti digeber bener-bener. Nah jam istirahat juga biasanya kelihatan banget nih kalau perusahaan-perusahaan yang black company itu, pas interview kalian wajib tuh tanya jam istirahat. Jam istirahatnya itu kalau jam QK-nya itu cuma 5 menit, 5 menit, 5 menit. Itu bahaya banget. Karena itu pasti udah jelas-jelas perusahaan yang pelit. Jam istirahat, jam QK aja cuma 5 menit dan biasanya 3 menit itu udah bel lagi tuh. Soalnya pengalaman saya pribadi. Nah, terus selain itu juga ya mungkin banyak ya, cuman ya itu aja yang bisa saya sampaikan gitu ya. Kalau kalian ada kebingungan lain tentang black company, silakan share di kolom komentar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan bisa ngebantu kalian semua yang lagi cari loker atau cari pekerjaan di Jepang buat Toko Tegino dan lain sebagainya. Saya Muammar, cabut, peace.